Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan-rekan calon guru penggerak? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ruang kolaborasi modul 3.1, di mana di dalam ruang kolaborasi ini kita akan membahas pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas B, di mana beranggotakan pertama adalah Ibu Ani Junia, yang kedua adalah Ibu Eli Susilawati, dan yang ketiga saya sendiri yaitu Pak Ipso Pandi. Nah, kasus yang kami pilih itu berdasarkan pemilihan kasus berdasarkan pengalaman dari anggota kelompok kami sendiri, di mana di dalam kasus ini yaitu menceritakan pada salah satu sekolah ada anak kelas 1 yang bernama Risa. Dalam keseharian belajarnya ingin selalu didampingi oleh ibunya. Dan ketika belajar di kelas bersama ibunya, Risa suka mendapatkan cubitan kecil dari ibunya. Mungkin karena ibunya kesal jika harus berdiam diri di kelas. Jika ibunya diam-diam meninggalkan Risa, maka ia akan menangis dan tidak mau belajar lagi. Keadaan seperti itu menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti mengganggu konsentrasi belajar anak, menyita waktu pembelajaran, dan membatasi ruang gerak guru kelas. Lalu, apa yang dilakukan oleh guru kelas dalam menyikapi kasus tersebut? Nah, dalam menyikapi kasus tersebut, yang pertama yang akan dibahas adalah paradigma yang ada dalam kasus di atas. Nah, dari hasil diskusi kelompok kami, paradigma yang ada dalam kasus di atas adalah individu lawan masyarakat. Dalam arti lain, individu versus community. Yang kedua adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dalam arti lain disebut justice versus mercy. Adapun prinsip yang ada dalam kasus di atas adalah berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Adapun 9 langkah pengujian pengambilan keputusannya, yang pertama adalah kita mengenal nilai-nilai yang bertentangan. Adapun nilai-nilai yang bertentangan di sini adalah mengizinkan orang tua untuk mendampingi anak masuk ke kelas, mengikuti pembelajaran, dan anak menangis dan tidak mau belajar ketika orang tua tidak mendampingi. Yang kedua adalah menentukan siapa yang terlibat. Nah, yang terlibat dalam kasus di atas adalah guru kelas, Risa, orang tua siswa, dan siswa yang lain dalam kelas tersebut. Adapun pengumpulan fakta-fakta yang relevan adalah di sini Risa akan menangis dan tidak mau belajar jika tidak didampingi oleh orang tua. Ibunya Risa tidak penyabar sehingga suka mencubit anaknya dan berpotensi untuk dilihat oleh siswa lainnya. Yang ketiga, guru kelas merasa serba salah ketika menghadapi kasus tersebut. Yang keempat adalah pengujian benar atau salah. Di dalam pengujian benar salah ini yang pertama adalah uji legal, di mana kasus tersebut bisa berpotensi menyebabkan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Yang kedua adalah uji regulasi atau standar peraturan, di mana tidak ada aturan yang menganjurkan untuk ditunggu ataupun menunggu. Yang ketiga adalah uji intuisi, di mana guru akan merasa kurang nyaman, kurang bebas dalam melaksanakan pembelajaran ketika ada orang tua di dalam kelas. Yang keempat adalah uji halaman depan koran. Apabila kasus tersebut menjadi konsumsi masyarakat, maka akan menimbulkan ketidaknyamanan terhadap orang-orang yang terlibat dalam permasalahan tersebut, termasuk kepala sekolah. Yang berikutnya adalah uji panutan atau idola. Nah, hal yang akan dilakukan oleh idola guru yaitu akan melakukan diskusi dengan orang tua Risa untuk tetap menunggu dan mengawasi Risa namun di luar ruangan kelas. Yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar atau benar lawan salah.
di mana di sini adalah pengujian paradigma benar lawan benar itu adalah pertama individu lawan masyarakat, di mana dalam bahasa lain sudah dibahas tadi di atas adalah individual versus community, dan rasa keadilan lawan rasa kasihan. Dalam bahasa lain disebut justice versus mercy. Yang keenam, prinsip pengambilan keputusan, di mana prinsip pengambilan keputusan yang dipakai di sini adalah berpikir berbasis rasa peduli atau bahasa disebut dengan care-based thinking. Adapun opsi trilema yang kami diskusikan adalah tempat duduk siswa berkaitan dengan pintu atau jendela kelas agar orang tuanya bisa mengontrol Risa saat belajar dan Risa pun tidak merasa ditinggalkan sehingga akan belajar dengan tenang. Yang kedelapan, keputusan yang kami ambil dari diskusi kelompok kami adalah orang tua Risa boleh mendampingi Risa namun menunggu di luar kelas, yaitu di dekat jendela ataupun pintu kelas, sehingga pembelajaran pun dapat berjalan dengan lancar dan aktif serta dapat meminimalisir hal-hal yang kurang baik di dalam kelas. Contohnya cubitan terhadap anaknya, menjadi tontonan siswa lain, dan tidak fokus dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah dilihat dari keputusan dan refleksi, yaitu pengambilan keputusan sudah sesuai dengan langkah pengujian kasus dan menjadi solusi untuk permasalahan yang terjadi, sehingga bisa dijadikan acuan untuk menangani kasus-kasus yang serupa dengan kasus tersebut. Itulah teman-teman, calon guru penggerak dimanapun berada, terkait dengan analisis daripada suatu kasus yang kami ambil dari anggota kami sendiri. Dan akhirnya kami dari PP37 mengucapkan terima kasih dan salam bahagia. Sampai jumpa di lain kesempatan.